What's up? Selamat datang intro. Untuk kalian yang klik video ini dan nonton karena baca judul Baskom, kau di tempat benar. So nggak usah basa-basi, let's go. Sebelumnya, I'm so sorry karena lama sekali baru saya upload Baskom. Gak ada masalah atau kendala apa. Saya saja yang malas, bangsat memang, cap tikus. So hari ini mari kita baca cerita-cerita horor yang sudah kalian buat, dan jangan lagi kalian bercerita horor di kolom komentar di bawah. No, saya akan buat maybe part 2 atau part 3. Saya akan baca semua cerita horor yang ada di Baskom sebelumnya, yang terakhir kali saya buat ini. Karena saya sudah lalai telat upload Baskom, makanya konsekuensinya saya akan baca semua cerita-cerita horor yang sudah kalian buat. Ya masuk akal ya, kalau yang tidak masuk akal, masa cerita horor kalian? Waktu itu saya ke kamar mandi, terus saya lihat kaca, saya kaget. Bayangan saya sendiri, apa sih cerita horor begitu? So, gak usah basa-basi, let's go. Yang pertama dari Nyamuk BOD 2. Waktu itu hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019. Oke, berarti tahun lalu ya, Oktober. Belum lama. Ketika saya sedang bermain motor dengan teman-teman. Siap. Dia bermain motor cu. Saya bermain PUBG, dia bermain motor. Ngeri. Saya ke hutan yang dibilang orang sekitar situ angker karena tempatnya sangat sepi. Kebetulan saya bermain itu jam setengah lima, berarti setengah jam lagi, jam 6 ya. Sampai ke hutan itu setengah 6. Oke, jadi 1 jam jarak antara rumah saya dan hutan itu cukup jauh lah, sangat jauh. Ketika sampai di hutan, saya dan teman-teman berasa biasa saja ketika memasukinya, dan kami seolah tidak merasakan kehororan hantu itu. Ketika hutan sudah kami lewati, akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena arah jalan itu berputar. Ketika itu temanku yang di belakang pakai motor juga, yang dibonceng Iseng buat video. Serius dia ada videonya? Ketika di perjalanan, dia mengarahkan kameranya ke arah motor yang aku bawa. Betapa kagetnya dia melihat sosok perempuan yang duduk di belakang jok motorku. Perjalanan pun masih berlanjut sampai kami tiba di rumah masing-masing. Itu 6:30. Oke. Pada saat itu badan saya merasa tidak enak, tiba-tiba panas dan batuk. Padahal sebelum bermain kami menyempatkan untuk olahraga sebentar. Oke. Saya merasa saya hanya masuk angin biasa, dan kata ibu saya juga itu sama. Karena sempat bertanya kepada ibu saya ketika malam sekitar jam 10 saya tidur di kamar saya, dan saya seketika itu bisa merasakan hal-hal yang aneh. Hal-hal aneh bagaimana nih? Saya bermimpi, dalam mimpi saya memasuki dapur di mana pada saat itu ada ibu saya yang saya lihat. Di dapur saya ada tangga di kanan dan di kirinya ada gudang. Saya masih bisa bicara dalam mimpi. Saya masih bisa bicara dalam mimpi. Tapi entah kenapa ketika saya melihat ke arah tangga atas, saya melihat 2 sosok wanita jelek kunti. Dan pada saat itu saya tidak bisa bergerak. Saya juga tidak bisa berbicara kepada ibu saya. Padahal ibu saya ada di samping saya ketika dalam mimpi saya itu. Oh my god, itu yang setengah mati cu. Dan ketika saya juga melihat ke gudang, saya melihat sosok lemper puci. Puci apa ya? Pelita ya, lentera yang menatap tajam ke arah saya. Oh no, puci ini hantu kayaknya. Saya pada saat itu benar-benar takut dan gak tahu harus ngapain. Dan entah bagaimana caranya saya bisa tiba-tiba terbangun. Oke, dia terbangun dari mimpi. Kemudian dia terbangun jam 1:30 malam. Kemudian dia tidur lagi karena saya pikir gak baik kalau saya bangun tengah malam. Oke, dia tidur lagi. Tidur kedua saya tidak ada masalah, tapi rasa nyeri badan itu semakin sakit. Ketika saya bangun, saya coba tanyakan ke ibu saya tentang mimpi yang semalam saya alami, dan saya cerita kemarin saya bermain ke hutan, dan kata ibu saya aku ditempelin sosok jurik dari hutan itu, dan kondisi badan saya yang terlalu capek memudahkan jurik itu masuk dalam mimpi saya. Begitu kata ibu saya. Saya sembuh dalam waktu 3 hari. Setiap saya melewati hutan itu, saya menyadari kalau pulang saya akan merasakan kejadian yang pernah terjadi itu. Oh, jadi kayak itu trauma atau apa sih? Jadi kayak berasa begitu. Oh my god. Ini ada beberapa hantu yang saya tidak terlalu tahu. Poci, lemper, poci sama jurik. Itu apa ya? Ada yang bisa bantu kolom komentar? So itu cukup seram sih. Oh, next pengalaman horor dari Yonanda Cia deh, nama ini TJIA. Oke. Pengalaman horor saya yang terbilang mengerikan. Oh my god, mengerikan cu. Itu tepatnya pas saya kelas 2 SMP
tepat 5 tahun lalu. Jadi kami ngontrak, mereka ngontrak sebuah rumah yang halaman depannya cukup luas. Dan mereka buka warung begitu, sekeluarga buka warung. To the pointnya, saat saya memakai seragam sekolah dan kondisinya saya sedang berangan-angan dan dia menghayal begitu, terus duduk membelakangi pintu yang terbuka. Tiba-tiba bahu kiri saya terasa ada yang nyentuh, hangat terasa. Dia sedang duduk, kemudian ada yang kayak nyentuh. Itu yang dia rasakan hangat. Dan pada saat itu dia tahu siapa yang pegang bahunya. Tapi ya dia masa bodoh amat. Tapi tiba-tiba ibu saya memanggil saya untuk sarapan. Dan di situ aku keadaan terkejut karena ada yang megang gitu. Kemudian aku menoleh ke belakang, terasa angin dan ada orang lewat dengan sigap ke arah belakang. Masih di hari yang sama, pulang sekolah aku ganti baju. Dan saya melihat ada rambut tergantung di atas pintu, lumayan panjang, dan saya biarkan tergantung dan tidak memilih untuk bersihkan karena seperti ada yang bilang ke saya, biarkan aja rambut itu. Dalam 3 hari rambut itu makin panjang dan berubah jadi putih. Ulikat. Saya berpikir rambut ini gak benar lagi. Pas saya coba untuk menariknya, rambut itu malah bergerak menjauh. Saya turunkan tangan saya, rambutnya kembali gitu. Berulang-ulang. Saking paniknya, saya lari ke depan. Kejadian itu gak saya ceritakan ibu saya karena ibu saya akan menganggapnya sebagai halusinasi. Betul, kamar itu hanya ruang belajar dan lemari. Keesokan harinya pagi-pagi saya lihat rambut itu tidak ada dan sudah dibersihkan ibu saya. Aku merasa baikan di situ. Pulang late sore saya mandi. Pas selesai mandi ada wanita bergerak maju mundur di ruangan tengah dekat pintu yang kemarin ada rambutnya. Kondisi ruang tengah rumah saya remang-remang. Remang-remang. Saya bingung liatin tuh wanita. Saya terus menatapnya. Wanita itu hanya tunduk sambil bergerak maju mundur. Tiba-tiba saya sadar itu setan. Asu emang. Saya masuk lagi ke kamar mandi. Nunggu ibu saya masuk ke dapur. Cukup lama saya di kamar mandi gara-gara tuh setan. Ini ada hantu di rumah, tapi ceritanya thank you siapa? Yonanda. Seram cu. Next, kita lanjut ya dari Yunus C. Reras. Dan kalian ini pilih yang mana yang menurut kalian horor cu. Cerita horor waktu saya pulang pas malam Jumat. Malam Jumat dari rumah pacar saya. Jadi dia baru pulang dari rumah pacarnya jam 12 malam. Terus dia lewat hutan dan jalanan naik turun gunung. Hutan naik turun gunung itu pasti sangat gelap, namanya hutan. Kemudian ada gunungnya, fix gelap banget. Tapi jalannya dia sudah hafal. Anehnya dia sudah hafal jalan itu, tapi anehnya sudah jalan terus dengan motor tidak sampai-sampai dong. Ini kena efek genjutsu kayaknya. Malah kayak balik ulang di jalan sebelumnya yang jalan saya sudah lewati tadi. Tapi karena saya takut, saya jalan terus. Sudah mau dekat perkampungan tapi masih dalam hutan. Saya ketemu ular putih besar yang melintas di jalan. Panjangnya itu hampir sama dengan lebar jalan. Karena saya takut ular, saya tidak berani untuk lewat dengan motor, untuk injak ular itu dengan ban motor karena dia takut digigit. Makanya saya turun dari motor untuk lempar ular itu dengan batu agar maksud saya ularnya pergi dari jalan dan saya bisa lewat. Tapi ularnya diam saja, saya akan tidak mau pindah. Akhirnya saya ngomong saja sama ular itu dengan rasa takut. Tapi ya jangan ganggu kita kah. Kita tadi cuma antar cewek pulang. Tuan 2 cuma beronda saja tadi. Cara bikin apa-apa. Kalau kalian gak mengerti, saya terjemahkan. Ini dari bahasa di tempat saya. Tapi ya itu permisi. Jangan ganggu. Saya tadi hanya antar pacar saya pulang dan mereka hanya habis jalan-jalan begitu. Setelahnya saya bicara begitu sama ularnya langsung menyingkir dari jalan dan saya pun bisa lewat untuk pulang tanpa ada hambatan. Keesokan harinya saya cerita sama orang-orang tua, ternyata ada mitos kalau ular itu ada tuang tanah di hutan itu yang jalannya naik turun. Seandainya malam itu kalau saya giling itu lindas atau injak ular itu dengan ban motor saya sakit ataupun hal lain bisa menimpa saya, kata orang tua. Tidak tahu lagi itu betul atau tidak, saya mah percaya tidak percaya, tapi sumpah malam itu horor sekali bang. Sejak saat itu saya tidak mau lagi antarin pacar saya pulang lewat jam 8. Benar. Dan by the way, itu dari Yunus
Thank you. Kita lanjut Diego Armando. Saya minum. Ini agak panjang. Serius. Selamat malam bang, saya mau cerita sedikit tentang apa yang pernah saya alami. Waktu itu tahun 2014, pada hari Jumat bulan Oktober jam 5.30 sore. Memang sore jam 6 tuh nggak tahu kenapa itu bahaya. Temu hantu lah, apa. Saya habis pulang dari tempat kursus bahasa Inggris. Oke. Pada sore itu hujan lebat sekali, ditambah dengan petir sama guntur. Oh God. Sampai di rumah orang tua saya lagi nggak ada di rumah. Mereka berdua lagi di tempat kerja. Hanya saya sendiri di rumah. Waktu pada saat itu saya takut dengan namanya sendirian di rumah. Dan dalam kondisi rumah 2 lantai, tapi di lantai kedua belum jadi. Masih bisa dibilang setengah jadilah. Oke. Jadi rumah dia 2 lantai dan di atas itu masih dalam tahap pembangunan. Tanpa berpikir panjang saya naik di atas lantai 2 itu. Di lantai 2 itu belum ada tehelnya. Dindingnya belum diplester. Suasana tiba-tiba kayak dirasa sungguh mistik. Jadi saya pergi ke teras lantai 2 itu sambil duduk di depannya. Awannya sungguh gelap. Iyalah hujan, bagaimana mendung. Saya memandang di sekitar rumahku. Kan ada rumah-rumah yang rumahnya gitu. Tiba-tiba petir nyambar di atap rumah tetanggaku. Di atas atapnya itu saya melihat kayak ada sosok yang memakai baju hitam, pakai topi kayak koboi, dan wajahnya hancur. Oh God, membawa pedang. Saya kaget tapi saya masih belum percaya akan hal itu. Selesai saya melihat sosok itu di atas atap tetangga saya langsung lari ke kamar yang belum jadi di lantai 2. Saya pikir sudah tidak menjadi tenang. Oh, dia pikiran mulai kacau. Sudah nggak tenang lagi. Jam 6.30, berarti 1 jam dia di rumah ya. 6:30 ini. Saya keluar dari kamar itu dalam kondisi lampu di kamar atau di lantai 2 itu tidak ada cahaya sama sekali. Bertepatan dengan lampunya dipadamkan semua oleh PLN. Oke. Rencananya saya sudah mau balik ke lantai 1. Yang anehnya tangga yang dibuat turun ke lantai 1 hilang. Udah nggak ada. Saya kesana kesini cari turun ke lantai 1. Tali nggak ada. Saya mundur pelan-pelan ke belakang. Saya lihat sosok yang tadi sore saya lihat itu berdiri tepat di belakangku. Seakan-akan dia ingin memotong saya dengan pedang. Saya berteriak dan dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Saya lari terbiri-biri tanpa saya berpikir panjang. Saya lompatlah dari lantai 2 ke lantai 1. Di depan teras lantai 1 untungnya ada pasir yang sisa untuk dibikin lantai 2. Oke, jadi dia loncat, beruntung di bawah tuh ada pasir. Oke, jadi masih aman lah. Jadi saya terjunnya saya langsung ke situ tanpa cedera apa-apa. Saya langsung masuk ke rumah kembali di lantai 1. Di situ ada ibu-ibu, ada ibu aku dan ayahku, dan ditanya kamu dari mana saja. Dicari-cari tapi gak tahu kamu di mana. Aku bilang aja, aku dari lantai 2, mama. Saya teriak di lantai 2 tapi gak ada yang dengar suara saya. Ibu dan bapak saya tidak dengar suaraku juga di lantai 2. Oke. Besoknya tiba-tiba sakit panas dan muntah-muntah, dan dibawalah saya ke puskesmas terdekat. Tapi kata si perawat saya nggak sakit apa-apa. Orang tua perempuan saya bingung dan orang tua laki-laki saya memberi saran kalau yang mana kita bertiga pergi ke orang yang tahu menyembuhkan. Oke, kayak dukun begitulah. Sesampainya saya di rumah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, saya ditanya dan saya bicara soal kemarin. Pas kejadian itu orang tersebut kaget. Dia lihat ke belakang saya ada orang yang itu bilang ke saya yang mana dia masih mengikuti saya. Oke. Akhirnya orang itu menetralisir saya dengan doa-doa. Oke. Yang dibisikin ke saya. Dan gak tahu kenapa panas dan yang tadinya tinggi tiba-tiba turun perlahan. Saya kaget dan orang itu bilang dia sudah kembali ke alamnya. Jadi kamu minum air yang saya sudah bacakan doa tersebut. Basuhlah ke wajah 3 kali, ke tangan 2 kali, ke kepala 3 kali, dan kaki 1 kali. Sampai di situ saja dulu karena saya sudah merinding dengan apa yang saya ceritakan. Serius, ini detail sekali dan sangat seram. By the way, untuk Diego orang mana? Saya mau asalnya dari mana?
ceritanya sangat seram tuh. Oke, satu cerita lagi bagaimana? Kevin Siahaya. Ini pengalaman horor saya waktu bulan kemarin itu, saya dan teman-teman angkatan muda ada ikut rapat di rumah salah satu teman saya. Oke. Setelah beberapa jam kita selesai rapat, terus kita cerita horor. Kebetulan teman yang kita rapat di rumahnya ini, bapak dan ibunya lagi keluar rumah. Asik dong bercerita horor, tiba-tiba lampunya padam. God damn it. Kebetulan saya ini bisa melihat keberadaan mereka yang sudah tidak ada. Oke, jadi ini matanya itu kayak agak terang begitu kalau orang sana bilang. Pas lampunya menyala, cuma lampu rumah teman saya yang tidak nyala. Setelah beberapa menit lampunya kedap-kedip, terus lampunya nyala. Terus kita lanjut cerita horor. Asik cerita, saya sadar bahwa dari tadi ada yang awasin kita dari dalam rumah. Soalnya kita duduk cerita dari tadi di depan rumah. Terus yang saya lihat ke dalam rumah melalui jendela, ada yang duduk di kursi kantor. Sampai kursinya muter-muter menghadap ke kita. Semuanya tidak tahu, cuma saya yang tahu. Terus teman saya dari tadi perhatiin saya, dia bilang, "Lu lagi ngapain? Dari tadi cerita, sekarang gelisah, ada apa?" Oke. Terus saya jelaskan pada mereka. Terus semuanya ketakutan. Oh my god. Terus kita foto ini dengan HP untuk ngecek apakah benar ada yang merhatiin kita atau tidak. Ternyata setelah foto ada sosok penampakan yang rambutnya panjang dan lagi melihat ke arah kita. Terus kita pas lihat foto itu, semua lari ketakutan sampai-sampai HP teman saya yang tadi foto itu dibuang. Waktu bapak dan ibu teman saya pulang, kita ikut pulang ke rumah masing-masing dengan cara dianterin satu-satu. Pas sampai di rumah saya itu sekitaran, udah jam 12 lewat lah itu. Aku sampai di rumah dan makan malam. Waktu habis makan malam dengar suara motor tertabrak. Terus saya lari ke jalan orang pertama sampai ada saya dan saya lihat keadaannya itu parah banget. Orang dengan motor itu lukanya parah banget dan tempatnya jauh sampai ke motor. Oke, dia kayak mental begitu ya, ketabrak di depan rumah mental dan bawangkan. Saya baru habis makan terus lihat itu. Cerita horor saya sebenarnya masih panjang tapi intinya itu. Oke. Dan untuk kalian yang cerita horor kemudian ada bukti, kemudian kalian ada bukan bukti, ada foto, ada video yang kalian sempat ambil, nggak apa-apa, kirim saja ke email saya yang saya taruh di kolom deskripsi. Kalian cek, kirim ke sana. Kalau bagaimana saya akan calling kalian, telepon kalian, cerita langsung. Kayaknya seru itu, saya juga penasaran. Nah, ini the best cerita horor kalian. Anjir lah, setengah malam untuk saya tag baru jam 8. Jadi itu saja. Soliar, thank you untuk kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya, di Baskom selanjutnya.